Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum. Ya tadi. Eh, saya Datuk dari Suara Reti Samsura dengan NIM 2308224. Sebelumnya saya akan membacakan janji. Saya mengerjakan tugas masa depan. Saya Datuk dari Suara Reti Samsura dengan NIM 2308224 mengerjakan tugas masa depan mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang sudah dispesifikasikan. Amin. Oke, saya akan menjelaskan melalui aplikasinya dulu kali ya, hasil dari ininya, sembari menjelaskan isi aplikasinya. Nah, oke, di sini udah muncul. Ini aplikasi namanya Silksong. Ini terinspirasi dari game yang beneran ada, tapi belum rilis kebetulan. Jadi saya buat duluan, tapi ini sebagian besar asetnya itu saya gambar sendiri, karena memang belum ada gamenya. Oke, kita lanjut masuk aja. Di sini ada interface-nya, di sini ada judul, ada tombol untuk masuk, ada tombol untuk keluar, dan ada tabel yang berisi data dari playernya gitu, yang user yang sudah bermain. Di sini saya semua sih. Untuk pertama kita mungkin bisa masukin namanya demo start game. Di sini juga sudah support musik. Kita tahu dapat nyalakan. Dan di sini gerakan pertama itu adalah intro karena di spesifikasinya player akan muncul di tengah. Jadi saya buat gerakan otomatis sehingga dia jalan di tengah gitu sebelum digerakin. Nah di sini balon-balon yang terlihat di sini itu adalah yang di spesifikasinya di dalam PMP. Nah, sebab balon-balon ini dia itu muncul dengan opacity 0 sampai 100 dari size 25% sampai 100 dan akan meledak di 100% kalau bertusuk-tusuk. Nah, oke, untuk aplikasi ini kita animasi ya, pakai thread timer dari Java X Wing. Itu di sini beberapa info ya, strukturnya juga saya menggunakan LTM ini dan untuk kontrol geraknya sendiri di sini bisa pakai AWS dan atas bawah kanan kiri. Tapi karena ini bentuknya loncat, jadinya dia itu kanan kirinya itu untuk bergerak dua dimensi, atasnya itu adalah loncat dan bawahnya itu adalah untuk turun pada di platform, cuma kelihatan pada saat di platform gitu ya. Jadi dia bisa turun nembus gitu. Nah lalu mekanisme game pukul-pukul tusuk-tusuknya, dia itu nanti ngelempar jarum kayak gitu ke suatu yang di oleh mouse. Jadi di sini ada mouse listener dan key listener, key gitu namanya. Nanti dia akan lempar ke titik tersebut. Nanti maksimalnya adalah 500 pixel, sehingga kalau jauh-jauh begini dia maksimalnya ke arah situ. Gitu. Nantinya bola-bola ini punya poin-poin sendiri. Di sini adalah legendanya. Kalau merah itu 10, kalau blue itu 30, kalau ungu itu 50 dan seterusnya. Keranjang yang di sini itu saya menggunakan objek yang ada di sini sebagai untuk jadi keranjang. Mungkin kurang terlihat seperti keranjang, tapi itu anggapannya adalah keranjang. Nah, itu ketangkap dan ini skornya, ini yang ketangkap. Lagunya sendiri, oh ya, ini saya ngambil dari YouTube dan ini lagunya Nokok. Itu buatan Andi. Nama lagunya itu Forest of Fear. Dan ini lagunya emang cocok ya, kayak hutan-hutan gitu dan efek. Di sini skornya udah banyak, saya stop gitu dengan klik kasih. Nanti dia akan balik lagi ke menu dan di sini TMD sudah masuk dengan skor 110 dengan menangkap 3 bola. Nah, mungkin saya akan lanjut ke penjelasan kode. Ya, lupa. Tadi ada sedikit lagi yang belum dijelasin. Untuk playernya sendiri dia punya beberapa batasan. Yang pertama saya sekalian mau ngetes fitur untuk menggunakan nama yang sama, dia akan nambah gitu skor dan ini ya. Di sini 1540, 1540 dan 48. Kalau kita mainkan ini dari awal kalau cek dulu ke tengah, uh, kita coba. Nah, untuk karakternya sendiri dia itu terbatas, dia tidak bisa terlalu ke kanan, dia tidak bisa terlalu ke kiri, dia stay di nomor itu dan kurang lebih begitu ya batasannya. Ini karena sambil record jadi patah-patah banget untuk gerakannya. Dan ini saya animasiin frame by frame menggunakan for loop sendiri. Oke, kita akan lanjut ke bagian kode aja langsung. Nah, ini udah 16, 10 dan 50 nambah gitu, nambah 2 bola. Oke, untuk yang pertama ini ada aplikasi, ini runnable class-nya, yaitu logonya itu tadi ya, logo aplikasi tadi logo saya sebutkan, dia itu bakal manggil menu untuk yang pertama. Nah, di menu sendiri, dia itu bakal nunjukin ini pakai JSwing ya, JSwing, iya Java Swing. Di sini ngebuat formnya, lalu di sini juga ada beberapa manggil ke view model. Nah, di sini karena pakai view model, jadi apa-apa dari view itu manggil view model. Untuk menu handlernya itu di sini ada beberapa, ada view table data itu dari database di fetch gitu ya. Sekalian nanti masuk ke model penjelasannya. Untuk start game juga dia bakal manggil panel game untuk dimasukkan ke dalam ini. Dan di sini juga ada quit game ketika ngeklik tombol quit. Jadi itu kurang lebih untuk yang menu handler. Masuk ke dalam game view. Di sini ada banyak, di situ ada, di sini ada start game. Ketika diklik oleh menu itu bakal manggil start game. Makanya di sini dia public. Stop dan start BGM itu akan di play ketika gamenya itu mulai. Dan di sini ada beberapa ini ya. Di sini kalau gambar ada background, ada overlay-nya,
ada needle. Needle ini senjata yang dipakai oleh si karakter ini namanya Hornet. Dan di sini saya pakai thread, di sini pakai timer. Dia itu nge dan ngegambar ulang setiap ini 1000 per 60 jadi 60 fps hitungannya gitu. Di sini juga ada action listener kayak key dan mouse untuk klik dan masukkan dari keyboard gitu. Masuk ke menu handler. Di menu handler sendiri di sini ada kok menu game handler itu ada panjangnya. Untuk infonya sendiri, jadi dia itu gerak ke kanan, terus nanti dia loncat di titik tertentu dan dia berhenti untuk dia memberhentikan karakter itu di tengah, gitu. Nah, platformnya sendiri yang untuk loncat-loncat tadi, di situ ada empat dan ini nggak diganggu gugat, jadi dia itu statis di situ aja. Dan untuk balonnya di sini di generate oleh game handler itu setiap 3 detik sekali dan ukuran itu 120 pixel dan posisinya random gitu. Oke, untuk playernya sendiri di sini di generate namanya Hornet untuk playernya. Oke. Dan update di sini tuh termasuk nge-update game state-nya berdasarkan pergerakan karakter dan misal jarum itu nusuk ke balon atau hornetnya jatuh atau dia nabrak tembok dan lain-lain. Di sini juga ada komentar seperti kalau dia interaktif itu ketika dia sudah di luar dari fase intro yang tadi yang bawa dia dari pinggir ke tengah. Dia itu bisa menerima AWSD dan kanan kiri atas bawah dan juga bisa ngelempar dengan ngeklik layar. Dan ketika pada saat dia ngeklik layar, is throwing, maka diambillah titik tersebut, dipassing ke model Hornet, model playernya, lalu dilihat apakah itu 500 atau kurang. Kalau 500, lebih dari 500, maka dia akan dibatasi di 500 itu untuk pelemparan jarumnya gitu. Dan ini kalau kena ke balon, dia akan meledak, ketarik ke keranjang gitu. Itulah animasi yang diasumsikan dalam spesifikasi TMD. Lalu di sini horizontal position, jadi di prevent moving off screen ke kanan dan ke kiri. Di sini juga prevent jatuh ke bawah tanah. Dan juga kalau di platform, dia itu bisa jatuh kalau terlalu jauh dari platform. Bisa juga kita nginjak platform kalau posisinya pas gitu. Dia nyentuh atas bawahnya dan posisi horizontalnya itu di dalam range gitu. Dan di sini juga ada animasi jarumnya, get needle animation progress. Di sini draw needle karena di situ kan dianimasiin ya, pas dilempar dia jalan gitu jarumnya. Dan itu pakai grafik sinus, jadi gini, ya cepat keluar, lama balik, kayak gitu kurang lebih. Dan di sini ada draw player, draw ground, draw balloon, draw score seperti yang disebut dilihat tadi dan legendanya juga. Di sini untuk stop game ini dipanggil ketika klik spasi, lalu dia akan nge-stop BGM juga, jadi lagunya mati. Itu mungkin untuk view model kita masuk ke model sekarang ya. Model itu ada player yang pertama, ini yang paling panjang karena inti dari aplikasi ini juga. Di sini ada beberapa metode dan beberapa variabel juga yang banyak karena di sini sebenarnya ada 52 gambar yang sebagian saya gambar juga untuk nganimasiin progres kayak jalan, loncat dan jatuhnya si Hornet ini gitu. Ada gravitasi juga diatur dan kecepatan kanan kirinya diatur juga. Di sini kalau loncat maka dia itu ditandai sebagai tidak sedang di tanah. Kalau dia tidak di tanah dan mau loncat dia nggak bisa gitu. Dan velocity up-nya itu -20, gravitasinya itu 1. Dan di sini ada move left, move right juga dianimasiin dengan gambarnya diganti-ganti per frame dimodulus dengan banyaknya delay dan indeks yang setiap ticknya gitu, tick dari FPS. Jadi di sini ada yang ngelempar jarum, di sini update position. Jadi kalau posisinya itu misal dia tidak di tanah maka akan apply gravitasi ke orangnya gitu. Dan di sini reset horizontal velocity, kalau udah nggak disentuh lagi tombol kanan atau kirinya, maka dia akan berhenti. Gitu. Kalau diklik, dipencet, dia akan nambah 10 pixel ke kanan dan ke kiri. Gitu. Nah, di sini ada getter dan setter seperti biasa, dan kita lanjut ke platform, ini cukup sedikit. Jadi di sini cuma punya get bounce, itu untuk kayak hitbox dari setiap model di sini. Nggak semua sih, database nggak termasuk. Di sini ada balon, player, dan platform, jadi kita bisa tahu posisi yang sebenarnya gitu, tidak berdasarkan gambar. Jadi literal positionnya. Oke, di sini. Oh ya, itu menggunakan 100 pixel kali 20 pixel untuk ukuran platform, jadi kecil saja. Dan di sini ada database untuk connect. Untuk ini sendiri yang read query itu ditampilkan di awal menu, dia itu di sorting berdasarkan yang paling tinggi ke yang paling rendah, berdasarkan skor bukan jumlah yang didapatkan atau namanya. Dan ini write query ketika game selesai atau klik spasi, maka dia akan ngecek apakah nama dia sudah ada di database atau belum. Kalau sudah ada, maka dia akan update dengan menjumlahkan skor dan count-nya gitu. Kalau tidak ada, maka dia akan insert data baru. Tentu saja namanya berbeda gitu. Lalu untuk balon ini yang musuhnya gitu. Di sini ada lumayan banyak juga. Ini ada variasi 5 jenis balon. Itu ada warna merah, hijau, biru, kuning, dan magenta. Di situ juga bervariasi dari skornya yang kita dapatkan dengan kita nusuk gitu ya pakai jarumnya ini. Dan di sini juga ada ngedraw-nya. Jadi dia itu bakal membesar dan mengecil. Membesar itu ketika dia hidup dan mengecil itu ketika udah ditusuk dan sedang OTW, sedang jalan ke keranjangnya itu tadi gitu. Dan di sini getter setter yang lain. Mungkin sekian untuk presentasi dari tugas masa depan TMD. Saya Datuk dan Suara Reti Samsura. Mohon maaf atas kekeliruan yang mungkin ada. Kalau ada mungkin saya record ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.